Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi wa tabi'ina ajma'in, amma ba'du. Ashabal fadilah, hadratal masyayikh, para kiai, para sepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus Sayyid Syekh Kiai Muhammad Khalil As'ad, juga para tokoh masyarakat, tokoh agama, para pejabat pemerintah, sipil TNI atau Polri, para bapak, para ibu, hadirin hadirat yang saya muliakan. Alhamdulillah wa syukrulillah, malam ini saya dan kita semua bisa bersama-sama dalam rangka menghaturkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu sangat banyak nikmat yang sudah diberikan kepada kita, tidak mungkin kita menghitung satu persatu. Dan terutama kita telah diberi nikmat yang paling agung, yaitu nikmat berupa lahir dan terutusnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita diberi nikmat yang paling agung dengan lahirnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dimuliakan oleh Allah dengan ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Tidak peduli walaupun kita mungkin bukan siapa-siapa, walaupun mungkin kita tidak dihargai oleh teman, saudara, tetangga, atau mungkin kita dihinakan oleh orang lain, atau mungkin kita dinilai sangat-sangat rendah oleh makhluk yang manapun. Tetapi begitu kita menjalankan salah satu ajaran Rasulullah, saat itulah kita dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Para bapak, para ibu kumpul di sini, mulai dari awal sampai sekarang dan insya Allah sampai nanti, mudah-mudahan diterima oleh Allah. Walaupun saya lihat kayaknya agak panas, betul? Agak suap candeng matura, betul? Buktinya saya lihat semua hadirin punya kipas otomatis. Kalau capek berhenti sendiri. Tapi mudah-mudahan panas di sini, kelak di akhirat dingin di hadapan Allah. Amin. Kita kumpul di sini, kita mengingat Allah, kita mengingat Rasulullah. Kita menambah ilmu, menambah pengertian, menambah kesadaran. Salah satu keistimewaannya disebutkan oleh Kanjeng Nabi, semua ikan-ikan di laut ikut memintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau kita coba pikir-pikir, kita ini siapa? Kok kemudian sebanyak-banyaknya ikan di laut? Berapa juta? Berapa ratus juta? Atau bahkan mungkin berapa miliar ikan di laut?
Kok ya kemudian ikan-ikan di laut mau memintakan ampun, padahal yang berbuat dosa kita semua? Apakah kita pernah berjasa kepada ikan-ikan di laut? Mungkin orang Jogja kasih makan ikan-ikan di laut? Kalau di situ Bondo ndak ada itu. Ndak ada orang kasih makan ikan di laut. Di Jogja ada? Ndak ada. Mau ngakan cukok benare. Kenapa kita kemudian didoakan oleh ikan-ikan di laut, dimintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita? Kadang-kadang suami istri sudah berkumpul 10 tahun, 20 tahun. Belum tentu suami datang, belum tentu suami malam-malam bangun dari tidur memintakan ampun untuk dosa-dosa istrinya. Belum tentu istrinya malam-malam sengaja di saat kantuk sedang menguasai diri, jengaja ke tengah malam memintakan ampun untuk suaminya. Bapak memintakan ampun untuk dosa-dosa anaknya, anak kepada bapaknya, saudara begitu juga, teman sesama teman. Bertetangga sudah sekian puluh tahun, nggak pernah kita memintakan ampun untuk dosa-dosa tetangga kita. Tapi kenapa ikan-ikan itu mau memintakan ampun atas dosa-dosa kita? Karena kita sedang menjalankan salah satu dari ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Makanya para bapak, para ibu yang saya muliakan, walaupun kita sudah tidak dihitung, walaupun kita misalnya direndahkan, diremehkan oleh orang lain, ternyata kita menjadi orang yang sangat penting bagi ikan-ikan di laut yang jumlahnya sekian juta, sekian miliar. Alhamdulillah. Bahkan kalau kita sholat para bapak, para ibu, itu kata Kanjeng Nabi, innallaha fi qiblatil musalli. Orang yang sholat itu, maka akan berhadap-hadapan dengan Allah. Jadi orang yang sholat itu sama dengan sedang menghadap kepada Allah, sedang diterima oleh Allah, sedang mendapatkan suguhan-suguhan tertentu dari Allah Subhanahu. Mungkin kalau kita misalnya datang ke rumah teman, karena kita tidak dihargai, pintu nggak dibuka, betul apa betul? Datang ke seorang saudara, mungkin karena saudara kita sedang apa, dan kita tidak terlalu berharga menurut mereka, kita datang tidak ada buka pintu. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Raja Maharaja, yang menguasai alam semesta, yang menciptakan segala sesuatu, yang memiliki semua kerajaan langit dan bumi. Setiap kita sholat, kita senantiasa selalu diterima olehnya, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Inilah para bapak, para ibu yang saya muliakan, salah satu kenapa kita menjadi sangat-sangat terhormat dengan ajaran-ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Kalau para bapak, para ibu mengeluarkan uang, membelanjakan harta untuk apapun yang diridhoi oleh Allah, termasuk seperti malam ini kita datang pada maulid. Mungkin bapak-bapak keluar ongkos, keluar bensin. Kasaterjana mencari keterima bi Allah. Bapak-bapak ngasih belanja kepada istri, kepada anak. Membelanjakan hartanya untuk fuqara masakin. Membelanjakan hartanya untuk keperjuangan, untuk masjid, untuk agama.
Apa kata Allah? In tuqridullaha qardan hasana yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum. Jika kalian memberi hutang kepada Allah, jika kalian memberikan hutang kepada Allah, coba. Kita ini siapa? Allah itu yang maha segala-galanya. Betul atau betul? Yang memiliki semua langit dan bumi beserta seluruh isinya. Allah mencatat semua harta yang kita belanjakan untuk semua jalan yang diridhai oleh Allah, dicatat sebagai hutang. Kalau ada orang punya minta diberi hutang kepada tetangga, itu wajar. Tapi kalau ada orang kaya berhutang kepada orang miskin, itu sedikit tidak wajar. Tapi ini Allah. Allah mengatakan, in tuqridullaha qardan hasana. Jika kalian memberi hutangan kepada Allah. Padahal itu belanja untuk istri. Padahal itu dibelanjakan untuk anak. Makanya jangan lupa, kalau mengeluarkan harta kita sekecil apapun, jangan lupa diniatkan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu, diniatkan sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah, diniatkan sebagai ibadah kita kepada Allah. Sehingga apa? Sehingga oleh Allah dicatat sebagai hutang. Allah yang berhutang, pemilik kerajaan langit dan bumi. Allah yang mencatatnya sebagai hutang. Bahkan hati-hati, walaupun cuma 100 rupiah, 100 rupiah, 1000 rupiah, pikir baik-baik, pikir berulang-ulang, jika harus dikeluarkan untuk sesuatu yang tidak ada ridha Allah di situ. Pikir baik-baik. Jangan mengeluarkan harta kita walaupun 1 rupiah, walaupun 100 rupiah, 1000 rupiah mungkin tidak ada harganya di hadapan kita semua. Orang dikasih 1000 mungkin tidak senang. Orang kehilangan 1000 juga enggak masalah. Tapi walaupun cuma 1 rupiah, 1000 rupiah, jika dikeluarkan untuk sesuatu yang diridhai oleh Allah, maka Allah tetap akan mencatatnya sebagai hutang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa kata Allah? Yudha'ifhu lakum. Allah akan melipat gandakan. Bahkan di dalam ayat lain, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Akan Allah berikan kelipatan-kelipatan, penggandaan-penggandaan yang banyak, katsiratan yang banyak. Bukan 10 kali lipat, bukan 100 kali lipat, bukan 1000 kali lipat. Berapa kelipatan-kelipatannya? Hanya Allah yang maha tahu. Yang jelas disebutkan banyak sekali. Alhamdulillah. Dilipat-lipat gandakan oleh Allah, wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Makanya para bapak, para ibu yang saya muliakan, kalau orang dermawan, orang yang pemurah, gampang bermurah hati kepada orang lain, insya Allah dosa-dosanya akan mudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Bahkan kata para ulama, walaupun dosanya banyak, walaupun dosanya besar, mon lebur asadaka,
mon senang suka memberikan hartanya untuk yang diridhoi oleh Allah, apapun itu, yang penting diridhoi oleh Allah, biarpun dosanya banyak, biarpun dosanya besar, insya Allah akan mudah diampuni oleh Allah, dan kelak ketika dia akan meninggal, dan kelak dia akan mati, tidak akan membawa dosa apa-apa, kecuali diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bahkan ayat ini ditutup dengan wallahu syakurun halim. Allah yang maha bersyukur. Allah yang maha berterima kasih. Wah, ini luar biasa para bapak, para ibu. Saya sering menggambarkan kalau kita memberi sesuatu kepada orang tua, mungkin mahal, mungkin murah. Tetapi kemudian orang tua kita bilang terima kasih, orang tua kita bilang sakalangkong, senang apa senang? Orang tua kita yang bilang terima kasih, senang apa senang? Senanglah. Seandainya tidak pun orang tua kita bilang terima kasih, seandainya tidak pun orang tua kita mau menerima pemberian dari kita, kita ini tidak akan pernah bisa membalas jasa dari orang-orang tua kita. Betul apa betul? Betapa penderitaan orang-orang tua kita membesarkan kita. Betapa melarat beliau-beliau. Bagaimana seorang anak biarpun sudah sangat berbakti, bagaimana seorang anak bisa membalas jasa, membalas hutang kepada orang-orang tua kita? Tidak akan pernah bisa. Betul atau betul? Mudah-mudahan orang-orang tua kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Amin. Terutama orang-orang tua kita yang sudah di alam barzah. Amin. Mudah-mudahan ditempatkan bersama orang-orang yang soleh. Amin. Ditempatkan bersama para aulia. Amin. Dan nanti ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan anak-anak kita kelak mudah-mudahan menjadi orang-orang yang berbakti kepada orang-orang tuanya. Amin. Allahumma. Jadi kalau kita memberi kepada orang tua, terus orang tua kita bilang terima kasih, senang bukan main. Atau misalnya begini, kita kirim Fatihah, satu kali Al-Fatihah kita kirim untuk Sunan Ampel. Lalu Sunan Ampel tengah malam dalam tidur kita datang, di dalam mimpi datang, terus beliau bilang, terima kasih kamu sudah kirim Fatihah kepadaku. Senang apa senang? Senang apa senang? Sunan Ampel Pak bilang terima kasih. Emang kita ini siapa? Kok Sunan Ampel mau bilang terima kasih? Padahal tanpa jasa Sunan Ampel, tanpa jasa para aulia, tanpa jasa para ulama, mungkin kita bukanlah orang yang bisa berharap kelak akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul atau betul? Nggak bisa. Justru lagi-lagi kita berhutang banyak kepada para aulia, berhutang banyak kepada para ulama. Mudah-mudahan beliau-beliau terus mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ini bukan manusia, bukan orang tua, bukan Sunan Ampel yang mengucapkan terima kasih, yang bertindak untuk berterima kasih, Allah sendiri. Wallahu syakurun halim. Allah maha bersyukur. Kadang-kadang kita padahal membelanjakan harta kita ini belum seberapa. Kok kemudian Allah yang berterima kasih. Betapa kita ini sangat-sangat luar biasa. Sekali lagi itu karena kita sedang menjalankan salah satu ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Makanya sekali lagi, setiap kita keluarkan uang, setiap kita belanjakan harta kita, pikir masak-masak,
pikir berulang-ulang, sekiranya tidak akan mendapatkan ridho dari Allah, walaupun hanya 1 rupiah, walaupun 1.000 rupiah, sebaiknya dibatalkan. Betul apa betul? Betul apa betul? Supaya apa? Supaya kita mendapatkan balasan yang berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nah, inilah para bapak, para ibu yang saya muliakan. Makanya dengan peringatan Maulid, dengan kita bersolawat, kita ini berharap mudah-mudahan peringatan Maulid yang dilaksanakan dimanapun dan kapanpun, termasuk peringatan Maulid yang kita hadiri malam ini, mudah-mudahan kesemuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan peringatan Maulid ini, mudah-mudahan akan mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja kita berharap balasan itu sebanyak-banyaknya balasan, sebanyak-banyaknya pemberian. Apapun, pemberian yang kecil, pemberian yang besar, pemberian yang sedikit, pemberian yang banyak, apapun yang dari Allah, tetap kita semua berharap mudah-mudahan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terutama tambahnya iman. Terutama tambahnya kita ini semakin menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kita bertambah, kecintaan kita bertambah. Kalau iman kita bertambah, kecintaan kita bertambah, maka semua yang diajarkan oleh Rasulullah nanti akan dengan mudah, dengan ringan, bahkan dengan senang hati, bahkan dengan terhibur hati, bisa kita laksanakan. Dan itulah niatnya kita bersolawat. Setiap kita bersolawat, supaya jangan lupa niat kita untuk menambah keimanan, untuk menambah kecintaan. Bagaimana caranya? Solawat itu para bapak, para ibu, akan menerangkan hati kita, akan memberikan terang di dalam hati kita, akan mencahayai hati kita. Hati kita yang gelap, walaupun Allah maha besar, walaupun Allah maha terang benderang, kalau hatinya gelap, dia tidak akan bisa melihat kebesaran Allah. Walaupun Allah maha agung, kalau hatinya gelap, tidak akan pernah bisa melihat keagungan Allah. Betul apa betul? Betul apa betul? Enggak bisa, Pak. Enggak bisa. Allah yang memberi kita segala-galanya, tapi belum tentu dalam 24 jam kita ingat bahwa Allah telah memberi kita segala-galanya. Dalam 1 minggu belum tentu kita sekali ingat bahwa Allah yang telah memberi segala-galanya. Karena apa? Karena hati kita gelap, sehingga kita tidak bisa melihat kebesaran Allah, keagungan Allah. Dan kita kemudian akan menjalani hidup secara sembrono. Nah, tapi kalau orang yang hatinya tercahayai, hatinya kegelapan di dalam jiwanya hilang, maka dia akan mampu setiap saat melihat kebesaran Allah, melihat keindahan Allah, melihat keindahan solat, keindahan semua perbuatan-perbuatan baik, sehingga akan terasa gampang, akan terasa mudah, bahkan akan terasa terhibur ketika menjalankan kebaikan-kebaikan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Akan terasa betapa berjasa Nabi Muhammad kepada kita semua. Betapa besar seorang Nabi Muhammad. Walaupun beliau sudah wafat, walaupun beliau sudah meninggal, tapi sesungguhnya beliau masih hidup dan terus menemani kita semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Bahkan katanya setiap amal kita, setiap amal manusia itu dilaporkan kepada Kanjeng Nabi. Termasuk kita kumpul malam ini, mudah-mudahan beliau berkenan. Amin. Mudah-mudahan Kanjeng Nabi berkenan. Amin. Ketika dilapori amal-amal kita, kumpul datang ke maulid, kumpul bersolawat, mudah-mudahan beliau ridha dengan kita. Amin. Semua amal umatnya dilaporkan. Sehingga kalau beliau melihat amal umatnya baik, beliau yang akan bersyukur kepada Allah. Dan sebaliknya, ketika amal umatnya tidak baik, amal umatnya jelek, maka beliaulah yang akan memintakan ampun atas dosa-dosa kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makanya disinilah para bapak, para ibu yang saya muliakan, salah satu keistimewaannya. Dulu kalau umat-umat terdahulu, para bapak, para ibu, kalau berbuat sesuatu yang melanggar perintah Allah, itu akan didatangkan seketika azab dari Allah. Tapi kalau umatnya Nabi Muhammad tidak. Bahkan Nabi Muhammad terus-menerus memintakan ampun atas dosa-dosa kita. Betul atau betul? Alhamdulillah. Nah, itulah salah satu pentingnya kita bersolawat, supaya hati kita makin tercahayai. Solawat nanti yang akan membersihkan kotoran-kotoran kita. Saya sering menggambarkan, bersolawat itu seperti minum obat. Orang sakit kepala minum obat, 1-2 jam kemudian sakit kepalanya sembuh. Bagaimana cara obat itu bekerja? Wallahu a'lam. Betul atau betul? Sama dengan solawat. Kalau kita misalnya masih suka berbuat maksiat, masih senang berbuat maksiat, masih senang berbuat sesuatu yang dimurkai oleh Allah, orang pasti berbuat dosa, iya. Orang pasti berbuat maksiat, iya. Tapi jangan sampai senang. Jangan sampai lebur akal laku maksiat. Berbuat dosa, ya pasti. Tidak ada yang selamat di antara kita, betul. Tetapi jangan kita ini ketagihan berbuat maksiat. Jangan kita ini ketagihan berbuat dosa. Berbuat dosa, berbuat maksiat karena tergelincir. Karena kita tidak mampu melawan hawa nafsu. Karena kita tidak mampu, tidak kuasa melawan setan. Orang berbuat dosa ada 2. Satu, karena dia sudah berusaha tapi tetap kalah dengan hawa nafsu, kalah dengan setan, sehingga dia jatuh di dalam dosa. Ada yang kedua, orang berbuat dosa karena bangga, karena senang dengan perbuatan dosanya. Yang pertama ini Pak, orang berbuat dosa karena dia kalah, karena dia tidak kuasa, tidak mampu melawan hawa nafsu dan setan. Insya Allah dia tidak akan mati sebelum dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang nomor 2 ini, mon ala kotu pas seneng, pas bangga dengan dosa-dosanya, senang dengan dosa-dosanya, ini yang agak sulit. Agak sulit mendapatkan ampunan dari Allah. Dan dikhawatirkan nanti matinya tidak dengan husnul khotimah. Na'udzu. Jadi orang berselawat seperti itu, seperti minum obat, ya. Kalau saya suka, saya senang, saya hobi, saya terhibur dengan maksiat, lalu saya bersolawat, Allah akan cabut, Allah akan bersihkan jiwa raga saya, barokahnya solawat itu dari semua kesenangan terhadap yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu saya ingin menutup pamator saya ini.
Saya ingin menutup dengan kita bersama-sama bersolawat. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi saya ingin mengingatkan diri sendiri. Saya ingin mengingatkan diri sendiri. Kita bersolawat, niatnya itu tadi. Nyo'ona ka pangeran, makle kita ditambah iman kita, ditambah mahabbah kita. Amin. Amin Allahumma. Supaya kita kemudian senang, bukan lagi berat, tapi dengan ringan, bahkan senang, bahkan terhibur ketika menerima dan menjalankan ajaran-ajaran Rasulullah. Supaya husnul khotimah segala urusan, urusan yang paling kecil, yang paling besar. Kalau dalam 1 minggu kita punya 3 urusan, 1 bulan 3 urusan, 2 bulan 3 urusan, ketiga-tiganya berakhir dengan kebaikan-kebaikan. Amin. Namanya husnul khotimah. Dan terutama kelak ketika dijemput oleh ajal kita masing-masing, husnul khotimah membawa iman, membawa Islam. Amin. Allahumma. Lalu niat berikutnya diselamatkan dari semua bencana. Bencana yang kelihatan, yang tidak kelihatan mata. Bencana yang pribadi, keluarga, bencana alam, bencana apapun. Bahkan di banyak tempat kita sekarang sedang diberi oleh Allah kemarau agak panjang, betul? Mudah-mudahan segera diturunkan hujan rahmat oleh Allah, amin. Jadi semua musibah, semua bencana, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah, amin. Lalu diselamatkan semua cita-cita, semua hajat kita, mudah-mudahan selain diridhai, ditunaikan oleh Allah. Amin. Apapun kita punya hajat kepada Allah, kita punya cita-cita kepada Allah, apapun kesulitan kita, apapun persoalan kita, apapun keberatan-keberatan kita, kesemuanya mudah-mudahan diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa niat itu setiap kita bersolawat. Termasuk saya dan kita semua akan menutup majelis saya ini, menutup apa waktu saya ini dengan kita bersolawat. Mudah-mudahan diterima oleh Allah. Amin. Saya akhiri. Mudah-mudahan kesemuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.